Ya kalau untuk di Jakarta kita tunggu, kan selama ini ada Pak Anies ya, terus ada juga ini yang terbaru Pak Ridwan Kamil. Kalau saya pribadi disuruh diminta untuk bisa nanti oleh masyarakat untuk maju ke pilkada melawan Pak Anies, saya berani. Melawan Pak Ridwan Kamil. Ya, saya. Terima kasih. Tingkat kepedean dari Bib Kaisan ini sudah memuncak. Tahu kan kenapa bocah ini berani mengatakan seperti yang ada di video? Karena pasti bapaknya akan menghalalkan segala cara bagaimana agar memuluskan jalan si bungsu ini. Untuk itu, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa respon dari netizen terkait dengan ketengilan Bib Kaisan ini yang begitu sok mengatakan bahwa berani melawan Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil kalau rakyat menyuruh Kaisan untuk maju. Untuk itu langsung saja ke videonya. Bujuk buneng. Poncerme, adanya belimbing sayur. Bilang lawan Pak Anies berani, lawan RK berani. 1%. Itu juga yang milih teman-teman partainya doang. Partai tambahan lo kalau tinju kelas bulu. Kalau umpamanya nasi goreng ya, lu kerupuknya. Bukan inti. 1% mau berlaga di Jakarta. Ngimpi kali. Halo guys. Astaga. Kemarin ada statement dari Ketua Umum PSI Kaisang yang mengatakan siap maju Pilkada 2024 jika diminta oleh masyarakat. Dia bahkan mengaku berani melawan Anies ataupun RK di Pilgub Jakarta. Iya, jadi gini ya, Mas Juragan. Sebenarnya kok nggak ada ya yang meminta gitu. Nggak ada masyarakat yang meminta Kepedean. Mas Kaisang untuk nyalon. Kalaupun ada ya pasti itu beberapa persen pendukung PS. Nah, untuk menjadi cagup dan cawagup ini kan harus dicalonkan oleh partai-partai karena PSI pun nggak bisa mencalonkan calonnya sendirian. Nah, kalaupun akhirnya nanti bisa nyalon, maka itu berarti ya titah sang bapak yang diikuti oleh partai-partai. Dan titah sang bapak ini tentu bukan atas permintaan masyarakat, tapi ya mengakomodasi permintaan anaknya atau mungkin ambisi orang tua, entahlah. Nah, beberapa bulan belakangan ini ya kita lihat Kaisang ini sibuk banget mencari posisi di Depok, Bekasi, Jakarta, Jateng. Lalu kemarin ada statement akan menemani istri keluar negeri, entah besok apa lagi. Nah, bicara soal pilkada, ini menurut saya sudah nggak menarik ya, karena ini akan jadi next season saja ya, dari pilpres kemarin. Seperti apa yang kita lihat ya, yang terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Dan Ahok dan Anies menurut saya semakin mengarah ke kegagalan ya, gagal menjadi calon gubernur di Jakarta. Kita juga kemarin lihat PKS resmi mendeklarasikan menantu Jokowi Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara. Nah, ini artinya kerjasama dengan Edi Rahmayadi, jagoannya di 2017 ya tidak akan berlanjut lagi. Dan ini sekaligus PKS menjilat ludahnya sendiri. Demi cuan. Kerjasama PKS di Sumatera Utara ini sedikit banyak memberi sinyal bahwa negosiasi politik antara koalisi Indonesia Maju dan PKS sudah terjadi di pusat. Ya mungkin kursi menteri sudah menanti bagi PKS dan sedang disiapkan sebagai hadiah mendukung Bobi. Nah, sementara di Jawa Barat, Gerindra dan Golkar sepakat mengusung Deddy Mulyadi, bukan Ridwan Kamil. Nah, kemungkinan PKS juga bisa jadi akan bergabung. Sepertinya tinggal menunggu waktu saja. Dan di Jakarta,
Ah, masih nggak ya PKS kira-kira bisa konsisten akan mendukung Anies? Apalagi kursi ketua DPRD sudah ada di tangan. Apalagi jika negosiasi di Kim sudah berjalan dan sudah ada kesepakatan. Maka Anies ya sepertinya hanya akan tinggal gigit jari saja. Ya, kita sama-sama tahu ya, Anies memang sedang harap-harap cemas gitu ya kepada Gerindra. Ya, harapannya agar didukung oleh Gerindra sepertinya tidak dihiraukan oleh Prabowo sama sekali. Nah, berkaitan dengan PKS ini, jika PKS tunduk pada oligarki Prabowo Gibran, maka Pilkada Jakarta kemungkinan akan didesain dengan calon tunggal gitu ya, alias Ridwan Kamil akan melawan Kotak kota kosong. kosong. Ya, entahlah ya. Tapi bisa saja akan dimunculkan calon independen sehingga ya kesannya akan lebih perfect lah, lebih sempurna lah kemenangannya. Nah, untuk Ahok, saya rasa sekaligus juga tidak akan bisa menjadi calon gubernur karena PDI Perjuangan wajib butuh berkoalisi dengan partai lain, di mana yang paling realistis adalah PKS ya. Syukur-syukur Nasdem mau bergabung. Kecuali ya sudah dijanjikan pos menteri juga ya. Nah, maka jika nanti kejadian benar jika kota kosong melawan Ridwan Kamil, maka sudah dipastikan siapalah pemenangnya. Tapi andai pun kota kosong itu ya saya rasa tetap saja dukungannya nggak akan maksimal, nggak lebih dari 30-40%. Ya, Kim berjaya di pusat di Jakarta dan 2029 tampak akan semakin cerah. Nah, skenario Kim adalah Ridwan Kamil versus calon independen sih menurut saya yang paling memungkinkan. Karena ya mereka akan mencoba mengatur gitu supaya kelihatan lebih elegan gitu ya, bukan dengan kotak kosong gitu. Ya, mereka akan munculkan calon independen yang sebenarnya mungkin hanya akan jadi calon boneka saja agar kemenangan mereka tampak sempurna. Salam. Salam. Udahlah Mas Kaisang, nggak usah dipaksain. Ngotot banget sih mau jadi penguasa. Kita itu nggak kekurangan orang pinter di Jakarta. Ampun dah. Kenapa sih harus memaksakan banget Mas Kaisang? Apa kelebihan Mas Kaisang minimal dibanding Pak Anies atau Pak Ahok? Apa? Aduh, ya itulah komentar netizen, respon netizen terkait dengan pernyataan dari Bib Kesan yang saya kira beliau ini, Bib Kesan ini memang tingkat kepercayaan dirinya sangat luar biasa, kita harus akui itu. Meskipun tidak mempunyai kualitas yang baik, bahkan surveinya saja di DKI hanya 1%, dan beliau dengan entengnya mulutnya mengatakan tidak takut melawan Anies dan juga Ridwan Kamil. Artinya, Bib Kaisang ini sebelum ucapannya keluar dari mulutnya tidak pernah mengintrospeksi diri bahwa sebenarnya kualitas saya ini seperti apa dan kepercayaan rakyat atau warga DKI terhadap saya ini seperti apa. Tetapi di lain sisi bahwa Bib Kaisang ini berani mengungkapkan atau berkata seperti itu, kemungkinan ada yang beliau andalkan, yaitu ayahnya, karena tentu ayahnya tidak akan pernah diam selama Kaisang belum mendapatkan posisi yang strategis seperti apa yang didapatkan oleh abangnya, yaitu Gibran. Dan tentu ada kecemburuan ke depannya kalau Kaisang ini tidak mempunyai atau tidak mendapatkan porsi yang hampir sama dengan abangnya. Minimal Kaisang tentu menargetkan untuk menjadi gubernur. Dan menarik untuk kita tunggu ke depannya seperti apa dan bagaimana skenario-skenario yang akan diterapkan oleh Pak Jokowi, baik itu penyembah-penyembahnya pasti akan secara brutal melakukan sebuah kecurangan-kecurangan lagi ke depannya untuk memenangkan Kaisang tentunya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih untuk selalu menemani Mimin dan semoga kalian sehat selalu.
dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.